Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Kiai Haji Encep Syafruddin Muhi selaku Kepala Bidang Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi yakni Pak Haji Kiki yang ganteng, Kepala Seksi PI tingkat menengah. Yang saya hormati sahabat-sahabat panitia TOT secara virtual. Yang saya hormati wabil khusus Al-Alim, Al-Murabi, guru-guru PAI seprovinsi Banten. Pertama, tentu saja mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa bersilaturahim, belum melaksanakan silaturahim. Jadi ada ra, ada hi, di depan ha ada ya. Apa itu silaturahim? Silaturahim adalah kita bersilaturahim sesama satu akidah, satu agama, karena kita memang masih hidup. Tapi ketika di antara kita ada yang sudah meninggal, maka itu agama menyatakan bernama silaturahim. Di depan ha ada ya. Bapak Ibu kirim Fatihah kepada saya ketika saya sudah meninggal, itu yang disebut dengan silaturahim. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian peserta TOT yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Dalam hal ini saya diminta selaku narasumber tentang kebijakan Kementerian Agama dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PAI di Provinsi Banten. Kebijakan ini tentu didasarkan oleh beberapa hal. Pertama, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 1995. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang guru. Dan yang ketiga adalah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi guru itu memiliki standar kualifikasi baik secara akademik maupun secara kualifikasi. Dan banyak lagi dasar-dasar hukum lainnya. Lalu operasional dari dasar hukum itu apa kegiatannya? Kegiatannya yang harus kita lakukan, kebijakan-kebijakan Kementerian Agama itu adalah mengawal sertifikasi. Yang kedua, memberikan tunjangan profesi. Dan yang ketiga adalah melakukan penilaian kinerja guru. Dalam konteks sertifikasi, Kementerian Agama harus mencari sebanyak-banyaknya, memenuhi kebutuhan guru-guru PAI yang belum disertifikasi ini, baik yang PNS maupun non-PNS. Harus ada alokasi khusus. Tentu saja untuk melakukan sertifikasi ini butuh pembiayaan, maka harus bersinergi dengan pembiayaan yang ada. Maka kita fokus bagaimana sertifikasi ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ada dan tepat sasaran. Yang kedua, operasional dari pengembangan profesi ini adalah tunjangan profesi. Kami harus melakukan upaya-upaya maksimal bagaimana tunjangan profesi ini sepenuhnya bisa dibayar, tidak ada yang terhutang atau tertunda, dan berkecukupan dari sisi anggaran. Yang ketiga adalah upaya penilaian kinerja guru untuk menilai kualifikasi akademik dan kualifikasi kompetensi guru itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kita lanjutkan materi ini, saya ingin mengatakan pemahaman tentang PKB ini. Apa sih sebenarnya PKB itu? PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan profesionalitasnya. Ini amanah peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN sejak tahun 2010. Saya ulangi lagi, bahwa pengembangan kompetensi berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan profesionalitasnya. Lalu di dalam PKB ini ketika kita melihat domain kompetensi guru,
Ada berapa sih kompetensi guru itu? Bagi guru mata pelajaran umum itu ada 14. Dan bagi guru kompetensi konselor atau guru bimbingan konseling itu ada 17. Domain kompetensi guru PAI pada kompetensi pedagogik ada 7 kompetensi. Kompetensi kepribadian ada 3 kompetensi. Kompetensi sosial ada 2 kompetensi. Kompetensi profesional ada 2 kompetensi. Mari kita lihat di slide dari kompetensi-kompetensi dimaksud. Kompetensi pedagogik. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal karakter anak didik. Mengenal karakteristik anak didik. Tentu saja anak didik kita ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang cari perhatian, ada yang sering terlambat, ada juga yang memang rajin tapi secara intelektualis adalah biasa-biasa saja. Saya ingin bercerita sedikit betapa pentingnya mengenal karakteristik anak ini. Satu ketika sekolah ada isu tentang narkoba, lalu kemudian guru dan tim bimbingan konseling memeriksa kelas itu. Semua tas di kelas itu digeladah oleh guru-guru dan ada satu siswa perempuan tidak mau digeladah tasnya, tidak diserahkan kepada guru. Lalu guru itu marah karena dianggap tidak taat kepada aturan guru. Anak itu cukup hanya berdiam diri dan pada akhirnya anak itu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Begitu di ruang kepala sekolah tasnya dibuka, bukan narkoba yang ada di dalam tas itu, tapi ternyata adalah puntungan-puntungan roti. Guru-guru dan kepala sekolah kaget, ada apa dengan potongan-potongan roti ini? Akhirnya anak itu suruh bercerita, sambil mengeluarkan air mata anak itu cerita, "Pak, puntungan-puntungan roti ini adalah saya ambil bekas kawan-kawan saya yang dimakan di kelas, karena kalau tidak seperti itu saya tidak makan siang, karena sekolah ini adalah sekolah full day. Kenapa demikian? Karena saya tidak membawa bekal dari rumah karena tidak punya apa-apa." Nah, ternyata marahnya kepala sekolah, marahnya kepada guru ini sudah belum tepat sasaran. Kenapa? Sebelumnya tidak mengenal karakteristik anak ini dulu. Langsung memvonis, langsung menjudge bahwa ini adalah anak yang tidak taat aturan atau anak yang nakal. Padahal sesungguhnya ada kebaikan-kebaikan dan sangat keterpaksaan yang ia dilakukan seperti itu. Ini salah satu contoh saja, maka penting kita mengenal karakteristik anak didik itu. Yang kedua, kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh guru adalah menguasai materi, belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kita sering mendengar banyak guru-guru yang marah, kita sering mendengar banyak guru-guru yang uring-uringan di dalam kelas. Sesungguhnya kenapa sih itu terjadi? Ada beberapa hipotesis mengatakan bahwa guru yang sering marah-marah itu adalah guru yang kurang menguasai materi, guru yang tidak menguasai metodologi, dan guru yang belum menguasai ruang kelas secara baik. Karenanya kompetensi pedagogik untuk penguasaan materi, penguasaan metodologi, dan penguasaan ruang kelas menjadi sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bapak Ibu peserta TOT yang saya hormati dan saya muliakan, lalu kompetensi pedagogi yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah pengembangan kurikulum. Yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada konteks kurikulum nasional, ada 4 kompetensi yang ingin dicapai di sana. Yang pertama adalah kompetensi spiritual, yang kedua adalah kompetensi sosial, dan yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan knowledge, dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan atau life skill. Nah, kompetensi ini harus dicapai oleh anak-anak kita. Bagaimana spiritualismenya? Saya kira kalau spiritual bagi guru-guru PAI tidak menjadi sesuatu yang heran, karena
salah satu tujuan atau ending pembelajaran kita adalah bagaimana anak-anak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan guru-guru mata pelajaran lain? Biologi misalnya atau ekonomi, sudahkah mereka mengintegrasikan konsep-konsep spiritual, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini ke dalam mata pelajaran umum itu? Nah, yang kedua, kompetensi sosial adalah harapannya lahirlah nilai-nilai sosial dalam diri anak kita, bahwa mereka adalah sebagai makhluk Allah yang harus berbuat sebaik-baiknya kepada orang lain. Satu ketika di depan rumah ada anak yang naik angkot. Sebelum naik angkot saya tanya, "Nak, kenapa naik angkot tidak seperti yang lain, naik motor sendiri?" Lalu anak itu cerita, "Ya Pak Haji, saya naik angkot, pertama kasihan sama tukang angkot. Kenapa? Dia angkotnya akhir-akhir ini sering kosong. Kalau saya naik kan minimal dia dapat 5.000 dari saya." Nah, ini artinya ada sebuah keberhasilan, nilai-nilai sosial merasuki jiwa anak-anak kita. Dengan kompetensi ini ada rasa kasihan, ada rasa iba anak-anak didik kita kepada lingkungannya. Ini sebenarnya harapan dari kurikulum nasional. Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan atau knowledge. Betul, secara teori anak-anak kita harus memahami konsep pengetahuan itu sendiri. Setelah mengetahui, kemudian memahami, kemudian anak-anak kita mau melaksanakannya dalam kehidupan. Yang berikutnya, kompetensi nasional adalah melahirkan anak-anak kita itu memiliki life skill, kecakapan atau keterampilan. Bapak Ibu, yang akhir-akhir ini sedang kita tunggu sebenarnya adalah kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum lokal. Sampai saat ini belum terjawab sesungguhnya oleh pemerintah daerah yang diberikan kewajiban untuk mendesain kurikulum lokal itu. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Misalnya di Cilegon. Di Cilegon itu banyak perusahaan-perusahaan, tetapi kenapa dalam catatan di Snaker bahwa peningkatan pengangguran di Cilegon itu cukup tinggi dan sekarang sudah mencapai angka 14.000. Angka penganggurannya. Kalau kita kemudian membuat sebuah analisis, ternyata memang belum ada komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Komunikasi yang baik misalnya, bagaimana perusahaan itu yang membutuhkan tenaga kerja diambil dari tenaga kerja orang-orang Cilegon yang ada di SMA, SMK Cilegon. Kebutuhan mereka pembelajaran seperti apa. Nah, lalu kemudian setelah lulus, anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah ini yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan Cilegon. Nah, kurikulumnya itulah didesain. Lalu apa kaitannya dengan kurikulum lokal bagi guru PAI itu sendiri? Tentu saja perusahaan ini menginginkan sebuah karyawan yang jujur, yang baik, yang berakhlak. Nah, dibuat timlah di sekolah bahwa nanti dikeluarkan surat rekomendasi bahwa anak ini memiliki karakter dan akhlak yang baik. Dibuatkan sertifikat oleh guru PAI, ditandatangan oleh Kementerian Agama misalnya. Maka perusahaan akan nyaman, perusahaan juga akan menerima karyawan sesuai dengan kebutuhan. Itu salah satu kurikulum lokal sebenarnya. Atau kurikulum lokal lain yang mesti dibangun antara pemerintah daerah dengan pihak sekolah adalah ada ekstra kurikuler, ada muatan lokal, misalnya baca tulis Quran, begitu. Kenapa? Akhir-akhir ini mengalami distorsi, sebenarnya penurunan yang luar biasa tentang anak-anak yang bisa membaca ayat Al-Quran di tingkat SMK, SMA itu. Sekitar 14,2% anak-anak kita hasil survei belum mampu secara baik membaca ayat Al-Quran. Nah, pemerintah daerah harus
terpanggil, berkewajiban harus hadir di sana. Bagaimana upaya peningkatan agar di daerahnya itu terbebas dari buta huruf Al-Quran. Nah, ini yang disebut dengan kurikulum lokal. Singkatnya begitu, karena kita punya terbatas waktu. Bapak Ibu peserta TOT yang saya hormati, lalu bagaimana dengan yang ketiga kurikulum itu? Guru-guru juga dituntut untuk mengembangkan, selain melaksanakan kurikulum nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat, kurikulum lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan guru-guru juga harus membuat bersama-sama kepala sekolah, komite adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Ini adalah uji analisis terkait dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh orang tua dan masyarakat dan lingkungan di sekolah itu. Keinginan apa yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah terhadap orang tua yang mengamanahkan anaknya di sekolah kita. Itu pentingnya kenapa harus ada kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Saya ingin melihat guru-guru PA itu senantiasa hadir juga di mata pelajaran lain. Bukan hanya mengajar pendidikan agama Islam, tapi bagaimana juga menjadi warna bagi mata pelajaran lain. Contoh, guru biologi akan bercerita tentang alam. Tapi bagaimana cerita alamnya itu, guru biologi mengedepankan dulu konteks spiritualnya, bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Lalu setelah itu dia mengurai kepada materi secara umum. Ketika bicara alam ini adalah ciptaan Allah, maka di sana hadir guru PAI. Guru PAI memberikan masukan satu ayat, misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang ulul albab, bagi orang-orang yang berpikir. Maka ini proses penyadaran spiritual. Guru PAI hadir di sana. Nah, ini bagian dari konsep bagaimana kita menerapkan KTSP di sekolah itu. Guru PAI mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam mata pelajaran umum. Atau dalam konteks mata pelajaran lain, misalnya mata pelajaran ekonomi. Sekarang ini sedang booming tentang ekonomi syariah. Kenapa ekonomi konvensional yang ada di sekolah kita itu tidak kita integrasikan nilai-nilai Islam sehingga memiliki konsep yang utuh terkait dengan ekonomi syariah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, kompetensi pedagogi yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Guru-guru harus mengikuti kurikulum nasional dengan 4 kompetensi tadi, spiritual, sosial, pengetahuan, dan life skill. Yang kedua adalah guru-guru harus melaksanakan kurikulum lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tentu saja ini adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup anak-anak kita tidak berhenti dari sisi pendidikan, sehingga mereka bisa dijawab secara kebutuhan ekonominya di perusahaan-perusahaan misalnya, bagi yang tidak melanjutkan. Dan yang ketiga adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang harus didesain bersama-sama. Saya ingin kembali kepada kurikulum nasional. Lalu di mana arah kebijakan kurikulum nasional itu? Kebijakan arah kurikulum nasional ini dituntut untuk menjawab kebutuhan abad milenial. Lalu apa yang menjadi ciri pada abad milenial itu? Ciri yang pertama dari abad milenial itu adalah proses pembelajarannya saja sudah diarahkan kepada student center, bukan teacher center, di mana murid menjadi pusat pembelajaran. Guru hanya memediasi, guru hanya sebagai katalisator dalam menyampaikan materi itu. Maka ketika murid mencari sendiri referensi-referensi tadi, maka akan jauh lebih melekat di dalam knowledge, dalam ilmu pengetahuan mereka, ketimbang mereka hanya menerima masukan dari kita. Itu catatan pertama terkait dengan sistem pembelajaran abad milenial. Yang kedua,
sistem pembelajaran abad milenial itu arahnya kemana? Arahnya yaitu selain anak tahu, to know, tapi anak juga harus to be, melakukan. Setelah melakukan, anak juga harus to live together. Bukan hanya bermanfaat bagi diri sendirinya sendiri, tapi juga harus membawa kebermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kompetensi yang keempat dari kompetensi pedagogi ini bagi guru dalam meningkatkan keprofesionalannya adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Selain belajar di kelas, kita juga harus mendidik, membimbing anak di luar kelas. Yang berikutnya melakukan komunikasi dengan peserta didik secara baik. Ada istilah belajar dari hati ke hati, saling memberi kasih sayang satu dengan yang lain. Artinya memberikan kasih sayang secara objektif kepada anak-anak kita. Kita adalah pengganti orang tuanya yang ada di sekolah. Gitu. Yang berikutnya adalah kompetensi pedagogi bagi guru adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Tentu saja penilaian dan evaluasi ini harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ketika anak kecewa, dia nilainya baik, hasil ujiannya, tapi yang tertera lebih jelek daripada kawan-kawan yang menurut asumsinya adalah di bawah dari sisi kemampuan, lalu dia menilai mendapat kawannya mendapatkan nilai yang baik, dia yang jelek, maka ini juga akan buat kekecewaan bagi anak itu sendiri. Saya pengalaman pernah menjadi guru dan dampaknya luar biasa itu. Yang berikutnya adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengedepankan pendidikan moderasi beragama. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, selain potensi atau kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Saya ingin menyampaikan dua hal di sini dalam mengembangkan kompetensi kepribadian. Ada kompetensi kepribadian pendekatan bumi, ada kompetensi kepribadian pendekatan langit. Nah, ini yang agak aneh nih, agak nyeleneh. Kalau kompetensi kepribadian pendekatan bumi ya sudah sering kita baca. Pertama adalah menunjukkan kepribadian yang dewasa dan teladan. Yang kedua adalah menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif terhadap anak. Dan lain sebagainya. Itu adalah kompetensi kepribadian yang bersifat pendekatan bumi. Ada juga kompetensi pribadi yang harus dikembangkan oleh kita dan harus dibuat sesadar-sadarnya dalam kita adalah pendekatan langit. Saya membaca satu kitab. Di dalam kitab itu ada beberapa istilah peningkatan kompetensi pribadi bagi guru. Yang pertama adalah guru itu harus muahadah. Apa itu muahadah? Guru itu harus ingat bahwa ada traktat perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita, antara pencipta yang dicipta, antara yang maha kuasa dengan kita yang diciptakannya yang maha doib. Apa traktat perjanjiannya? Traktat perjanjiannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, selain beribadah. Artinya apa? Bahwa seluruh aspek, seluruh kegiatan, seluruh perilaku kita itu harus menghasilkan nilai-nilai ibadah di sisi Allah sebagai bekal hidup kita di akhirat. Ini adalah traktat perjanjian yang disebut dengan muahadah. Yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu
harus atas dasar kesadaran sendiri, bukan dipaksa oleh aturan, bukan karena oleh atasan, tapi semata-mata keluar dari niat ikhlas diri kita mengajar dengan baik. Maka itulah yang disebut dengan muraqabah, kesadaran diri sendiri sehingga melahirkan nilai ibadah. Dan saya yakin Bapak Ibu peserta TOT adalah guru-guru yang baik, guru-guru yang senantiasa istiqomah dan ikhlas dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita itu. Selain muahadah, lalu kemudian muraqabah, yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah adalah sikap bersungguh-sungguh dalam bekerja karena Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan satu pekerjaan, setelah selesai maka melanjutkan pekerjaan lainnya dengan baik, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan yang keempat dalam konsep peningkatan kompetensi kepribadian secara langit adalah selain muahadah, muraqabah, mujahadah adalah muhasabah. Senantiasa sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, kita harus senantiasa melakukan iqra bin nafsi, membaca diri. Barangkali ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki, dan harus dilahirkan dalam kita itu perasaan roja dan aub, penuh harap dan rasa takut kepada Allah SWT. Berharap apa yang kita perbuat ini menjadi nilai ibadah, dan kita ada rasa takut apa yang kita kerjakan ini tidak menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu kembali. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, maka silakan menghubungi WA saya di 0877 3872. Terima kasih kepada Pak Kabid, Pak Dr. Ki Haji Encep. Terima kasih kepada Pak Haji Kiki, Pak Kasih dan seluruhnya. Salam takdim saya buat semua teman-teman TOT. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.